Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Prodi Perbankan Syariah kelompok 6. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Manajemen Investasi Syariah. Kami dari kelompok 5 terdiri dari Fitriani dengan NIM 612062020144. Kemudian Dela Sapitri dengan NIM 612062020161. Adapun judul materi yang kami bahas yaitu pembentukan program investasi. Perencanaan investasi. Perencanaan investasi adalah proses mengidentifikasi tujuan keuangan dan mengubahnya melalui pembuatan rencana. Perencanaan investasi merupakan komponen utama dari perencanaan keuangan. Perencanaan investasi dimulai dengan identifikasi tujuan dan sasaran. Kemudian kita perlu mencocokkan tujuan tersebut dengan sumber daya keuangan yang tersedia. Pada saat ini banyak sarana investasi untuk diinvestasikan. Yang paling umum adalah uang tunai, ekuitas, obligasi, dan properti. Jadi sesuai dengan dana yang tersedia, kita dapat berinvestasi pada kendaraan tersebut untuk memperoleh maksud dan tujuan kita. Adapun keuntungan dan perencanaan investasi, yang pertama yaitu keamanan keluarga. Perencanaan investasi penting dari sudut pandang keamanan keluarga. Jika terjadi sesuatu pada anggota keluarga yang bekerja, maka anggota keluarga lainnya akan aman secara finansial dengan investasi tersebut. Dan yang kedua yaitu mengelola pendapatan secara efisien. Sangat mungkin untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran orang yang memiliki rencana investasi secara efisien. Mengelola pendapatan membantu orang tersebut untuk mengelola pengeluaran lain, pembayaran pajak, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu pemahaman keuangan. Perencanaan investasi membantu dalam memahami situasi keuangan kita saat ini. Menjadi mudah bagi seorang individu untuk mengevaluasi investasi atau rencana pensiun dengan memiliki pemahaman keuangan. Dan yang keempat yaitu tabungan. Seseorang harus berinvestasi dalam sarana investasi yang sangat pasti. Dana dapat mudah diambil dari investasi tersebut dalam keadaan darurat. Dan yang kelima yaitu gaya hidup. Penghematan yang dihasilkan dari investasi sangat berguna di masa sulit. Misalnya kematian individu yang bekerja dalam keluarga sangat mempengaruhi standar hidup. Saat itu investasi yang dilakukan oleh orang yang bekerja menjadi sumber pendapatan yang bermanfaat bagi keluarga. Selanjutnya, perusahaan asuransi. Secara umum, asuransi adalah pertanggungan atau sering disebutkan bahwa asuransi berarti perjanjian antara dua pihak. Peserta membayarkan premi asuransi alias iuran. Kemudian pihak kedua atau perusahaan asuransi mengumpulkan premi dari banyak peserta serta mengelola dana tersebut. Selanjutnya, pihak kedua nanti harus memberi jaminan kepada peserta apabila sesuatu terjadi terhadap apa yang sudah ada di perjanjian. Dalam hal ini, secara sederhana, asuransi dapat diartikan pertanggungan yang diberikan perusahaan kepada peserta yang membayarkan iuran. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi. Yang pertama yaitu asuransi kesehatan. Dengan resiko penyakit yang bisa terjadi pada siapapun dan biaya kesehatan yang meningkat, tidak heran jika jenis asuransi yang satu ini sangat populer karena ada asuransi rawat jalan, asuransi rawat inap, serta asuransi kesehatan dengan santunan harian. Dan yang kedua yaitu asuransi jiwa. Biasanya dipakai untuk melindungi resiko meninggal dunia bagi pencari nafkah utama di dalam keluarga. Dan yang ketiga yaitu asuransi pendidikan. Menabung untuk biaya pendidikan yang kian tinggi semakin sulit. Karena itu tidak ada salahnya jika kita memulai menabung untuk asuransi pendidikan untuk si kecil. Dan yang keempat yaitu asuransi rumah. Rumah menjadi salah satu kebutuhan primer, tidak hanya kita, tapi barang yang kita punya pun bisa mengalami resiko. Maka dari itu, asuransi rumah menjamin kerusakan dadakan pada rumah kita seperti kebakaran,
pembakaran, pencolongan, dan lain-lain. Dan yang kelima yaitu asuransi kendaraan. Sama seperti rumah, kendaraan juga rentan untuk rusak tak terduga, misalnya resiko kecelakaan atau pencurian. Dan yang keenam yaitu asuransi kecelakaan. Selain kendaraan, kita butuh melindungi diri kita dari resiko finansial kecelakaan. Jika motor kita perlu perbaikan dan juga mungkin membutuhkan biaya medis untuk resiko yang mungkin ada. Dan yang ketujuh yaitu asuransi penyakit kritis. Walaupun kita mencoba untuk hidup sehat, mungkin setiap orang tetap mempunyai resiko untuk terkena penyakit kritis, mulai dari stroke, kanker, hingga penyakit jantung. Semua penyakit kritis ini bersifat tak terduga. Biaya untuk membayar tagihan rumah sakitnya pun tidak sedikit, karena itu membutuhkan asuransi. Dan yang kedelapan yaitu asuransi perjalanan. Biasanya jenis asuransi yang satu ini dijual bersamaan dengan tiket kendaraan yang kita beli, baik kereta, kapal maupun pesawat. Semuanya mempunyai pilihan asuransi perjalanan untuk proteksi delay atau kerusakan pada bagasi. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya. Yang pertama yaitu pajak. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara, adapun yang berhak memungut pajak yaitu negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang dibayarkan berupa uang, bukan barang. Adapun selanjutnya yaitu tujuan investasi. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan sebuah pendapatan yang tepat dalam setiap periode, yaitu antara lain seperti bunga, royalti, dividen, atau uang sewa dan lain sebagainya. Yang kedua, untuk membentuk suatu dana khusus, misalnya dana untuk suatu kepentingan ekspansif, kepentingan sosial. Dan yang ketiga, untuk mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan lain melalui kepemilikan sebagian entitas perusahaan tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk menjamin tersedianya sebuah bahan baku dan untuk mendapatkan pasar produk yang dihasilkan. Dan yang kelima, untuk mengurangi persaingan di antara sebuah perusahaan-perusahaan yang sejenis untuk menjaga hubungan antar perusahaan. Mungkin itu saja dari saya. Lebih